Lalu sekarang kita dengar Amin Rais berkoar-koar soal people powernya dengan melantangkan sebuah lafal yang sangat wah, itu mengerikan sebenarnya. Amin Rais ini umurnya sudah 79 tahun. Artinya dia sudah tua banget nih orang. Tapi kalau Amin Rais kita panggil dengan sebutan Amin Rais saja sebenarnya tidak pantas, karena dia adalah seorang bapak, seorang ayah. Karena umurnya sudah 79 tahun. Tapi kalau Amin Rais lalu saya panggil dengan sebutan bapak, kayaknya tidak pantas. Karena apa? Karena perilakunya itu menggambarkan dia bukan lagi seorang bapak, tapi dia adalah seorang anak kecil. Kita ini NKRI harga mati sampai mati. Artinya kita ingin bahwa kita tetap berada pada NKRI dan tidak boleh NKRI dipecah belah oleh orang-orang sakit hati seperti itu. Kita dengarkan ini salah satu dari Abang Siwa. Kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Lengserkan dulu sakit hati kalian yang tertanam dari ujung kaki sampai ujung rambut supaya mata rohani kalian melihat. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengacaukan negeri ini ialah Tuhan. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakuti, suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Kami baru merasakan adanya presiden di zamannya Pak Jokowi. Baru merasakan sebagian kemerdekaan dari ketertinggalan. Kok kalian mau merampasnya dari kami? Seperti kejadian yang terjadi di Jakarta, saya pikir itu hanya segelintir orang saja. Duduknya Presiden Jokowi di kursi kepresidenan membuat para kaum sakit hati dan para haus kekuasaan semakin depresi, sehingga mereka pun selalu menghalalkan segala cara untuk melengsarkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah menggerakkan gelombang massa untuk mengadakan aksi demo yang disebut People Power dengan harapan dapat memakzulkan Presiden Jokowi. Hal tersebut terungkap ketika Amin Rais dan para penjilatnya mengadakan dialog nasional di Gedung Umat Kartopuran Solo pada Minggu 11 Juni kemarin, di mana dalam acara tersebut Amin Rais memprovokasi para penjilatnya agar melakukan jihad untuk lengserkan Presiden Joko Widodo. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku. Ya. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan kecil ya. Kalau DPR, DPD, MPR sudah nyelosor ya, sudah tidak mau angkat kepala lagi, betul-betul mengkhianati yang telah memilihnya. Kemudian sudah kita Joko Widodo ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Pak Amin Rais ini mantan seorang MPR. Jelas dia tahu tuh apa tugas-tugasnya itu. Bagaimana undang-undang yang mengatur, tidak sembarang kita melengserkan seorang presiden. Pak Amin Rais tahu soal itu. Kita dengar bagaimana apa kata Bang Siwanya. Beta nih heran dengan kalian yang ingin lengserkan Presiden Jokowi, apalagi yang suka bawa agama. Sebenarnya kalian itu mau presidennya agamanya apa, makanya bawa agama? Presidennya agamanya Islam, Pak Jokowi agamanya Islam. Presiden yang pernah ke Mekah, Pak Jokowi sering ke Mekah, bahkan sudah masuk ke Ka'bah. Lalu kalian mau presidennya agamanya apa? Presidennya agamanya Kristen. Bukannya kami agama Kristen sering dianggap kafir. Terus kalian mau presidennya agamanya apa, makanya ingin lengserkan Presiden Jokowi yang agamanya juga Islam. Soal agama, kalian itu tidak sebanding dengan Pak Jokowi yang sudah dimuliakan dalam Ka'bah. Jadi jangan merasa diri paling suci, bos. Lengserkan dulu sakit hati kalian yang tertanam dari ujung kaki sampai ujung rambut supaya mata rohani kalian melihat siapa sebenarnya menempatkan Presiden Jokowi di kursi kepresidenan. Kami anak-anak Papua di sini sangat merespon Pak Jokowi.
Dan kami tidak akan pernah membiarkan Jokowi berjalan sendiri, khusus wilayah Papua Barat. Kami tidak akan pernah membiarkan Jokowi berjalan sendiri. Siapapun yang melawan Jokowi, kami barisan belakang Jokowi siap menghadapi mereka. Berbeda dengan Amin Rais yang mengajarkan umat Islam untuk lengserkan Presiden Jokowi, para tokoh agama Kristen justru mengajarkan umat Kristen agar selalu mendoakan yang terbaik bagi pemimpin bangsa. Contohnya seorang tokoh agama Kristen dalam doa syafaatnya terdengar mendoakan agar Presiden Jokowi selalu sehat dan kuat dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami khusus berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil. Tuhan tolong jamah, beri kekuatan, kesehatan, berkati dalam kehidupan rumah tangganya, anak cucunya, terlebih hikmat Tuhan dinyatakan karena kami tahu apa yang dihadapi Bapak Presiden pada saat ini di negara kami. Begitu banyak persoalan, masalah, kekacauan yang terjadi, baik itu sakit, penyakit, bencana alam, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengacaukan negeri ini. Ialah Tuhan, para pembantu dari Bapak Presiden, mulai dari Menteri, TNI, Polri, staf-staf Presiden memiliki satu kekompakan untuk mendukung kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini, sehingga tidak ada masalah yang terjadi di negara kami yang tidak dapat diselesaikan, sehingga negara kami boleh mengalami kemajuan dari segala bidang, baik pembangunan ekonomi, kesatuan, persatuan, terus mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, hingga negara kami menjadi negara yang kuat, negara yang kokoh, Pancasila ditegakkan menjadi dasar negara kami, Republik Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kegagalan melengsarkan Presiden Jokowi sejak 2014 hingga sekarang tak membuat para kaum sakit hati dan para haus kekuasaan menjadi putus asa, sehingga mereka pun akan mengadakan aksi People Power pada 20 Oktober mendatang, di mana tanggal tersebut sengaja dipilih karena 20 Oktober merupakan tanggal dilantiknya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. People Power! People Power! Konstitusional, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jangan takut. Itu tadi sudah disebut, bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya People Power yang menjadi penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 Oktober, hari pelantikan Jokowi 2019, maka Oktober itu juga yang kita sebut tadi, hari turunnya Jokowi. Untuk kalian yang ingin lengserkan Presiden Jokowi, entah itu mau profesor, doktor, atau apa, beta mau tanya, di mana kepintaran kalian ketika jalan-jalan kami di bagian timur penuh dengan lumpur? Di mana kepintaran kalian ketika kami harus sekolah di bawah atap daun yang berdindingkan kayu? Di mana kepintaran kalian ketika para petani kami kekurangan air karena minimnya bendungan? Di mana kepintaran kalian ketika kami harus hidup di bawah terangnya pelita? Di mana kepintaran kalian ketika kami harus naik gunung turun gunung untuk cari sinyal? Kok sekarang Presiden Jokowi datang merdekakan kami dari ketertinggalan, kalian tiba-tiba menjadi orang bodoh yang ingin lengserkan beliau? Lalu apakah kami bukan bagian dari Indonesia? Apakah suara kami ketika memilih beliau di 2014 dan 2019 tidak diakui sehingga kalian ingin lengserkan beliau? Terus buat apa pertahankan kami untuk menjadi bagian dari NKRI kalau suara kami tidak diakui? Kami baru merasakan adanya presiden di zamannya Pak Jokowi. Baru merasakan sebagian kemerdekaan dari ketertinggalan. Kok kalian mau merampasnya dari kami? Apakah kalian tidak puas selama berpuluh-puluh tahun melihat kami dijajah oleh ketertinggalan? Apa kalian tidak puas selama berpuluh-puluh tahun melihat kekayaan alam kami dirampok untuk membangun daerah kalian?
Atau kalian mau presidennya seperti apa? Presiden yang hari ini kalian teriak terus besok hilang? Kalau mau dibilang hidup kalian itu tidak kekurangan. Sesusah-susahnya kalian, makanya tetap pakai nasi dengan lauk yang beragam. Coba seperti kami yang hidup di daerah kaya tapi makan jagung titi, sagu, dan papeda. Kalian itu sudah kakek-kakek, nenek-nenek, harusnya menikmati masa hidup yang sebentar lagi lengser ke liang kubur, bukan malah provokasi kaum muda untuk buat rusuh. Lagi pula, kalaupun Presiden Jokowi lengser di tengah jalan sesuai konstitusi, sudah pasti yang menjadi presiden adalah wakil saat ini, bukan orang-orang dungu seperti kalian. Orang-orang dungu seperti kalian. Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi, demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Menanggapi para kaum sakit hati dan para haus kekuasaan yang ingin lengserkan dirinya, Presiden Jokowi justru menyingkapinya dengan santai, di mana dalam sebuah acara, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya duduk di kursi kepresidenan karena telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan nakut-nakuti nanti oleh Pak Guncan. Wah, nanti ini akan dari intelijen negara ini akan bergerak. Pak, nanti Bapak akan jatuh karena ini wah, bayangan, tapi saya nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakuti suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Saya nggak bayangin, ngapain bayangin? Semua sudah diatur yang di atas. Seumur hidup. Kita masyarakat Papua sebenarnya sudah berkeputusan. Kita sudah berkeputusan satu kepada Bapak Jokowi. Itu sehingga tidak ada lagi untuk seperti kejadian yang terjadi di Jakarta. Saya pikir itu hanya segelintir orang saja. Jadi saya pikir banyak orang yang terlalu mencintai Bapak Jokowi, sehingga banyak orang terlalu mencintai kedamaian Indonesia. Jadi rakyat Indonesia, saya himbau mari kita jaga kesatuan dan persatuan kita untuk membangun negara ini lebih baik lagi. Karena selama dari presiden ke presiden, ini adalah presiden dari rakyat untuk rakyat. Wih, mantap. Ya sudah. Amin Rais. Aduh. Mending lu ikutin ini nih. Lu sekarang nih terkena sumpahnya Pak Gus Dur nih. Pak Gus Dur pernah mengatakan seperti ini. Preman-preman itu suatu saat nanti akan menjadi gelandangan politik. Seumur hidup gelandangan. Dan Anda adalah gelandangan itu. Mending Anda contohi hidupnya Pak Gus Dur ya. Dia ini adalah sebuah berkat, sebuah berkah bagi NKRI. Bahkan bukan hanya ketika dia masih hidup, setelah dia meninggal pun kuburnya ini menjadi berkah, menjadi berkat buat masyarakat di lingkungan itu. Karena apa? Banyak peziarah yang datang ke makamnya lalu memberikan sumbangan, dan sumbangan itu tuh dibagikan kepada masyarakat, orang-orang yang ada di lingkungan. Berkah. Hiduplah, contohilah seperti seorang Gus Dur Pak ini. Dan juga pada teman-teman ya, teman-teman yang kalian itu komunitas sakit hati itu kalian itu. Ini nih sekarang nih apa mungkin lagi tren ya. Orang tua, kakek-kakek kok pada baper semua ya. Apalagi zamannya sekarang ya, seperti ini JK, Yusuf Kala, SBY, juga engkau Amin Rais. Aduh, kalian ini nih. Segeralah. Jangan lupa itu minum obat ya, jangan lupa minum obat, tidur siang yang cukup supaya pikiran Anda itu kembali sehat. Satu komando, merdeka. Kalau perlu tanggal 20 Oktober nanti people power kita turun. Semua warga negara Indonesia kita turun. Lalu kita hancurkan people power yang ingin menghancurkan NKRI ini. Mari kita bersatu untuk menjadi benteng, untuk menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menghancurkan NKRI ini. NKRI harga mati. Hancurkan people power yang menghancurkan negara ini.